Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan Tuhan, dimanapun kita saat ini berada, baik yang di ruangan Zoom maupun di YouTube. Mari saat ini kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, dengan hati yang kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami adalah gereja-Mu yang Kau utus di tengah dunia ini ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk terus-menerus kami mendekat kepada-Mu, sehingga kami boleh mendengar isi hati-Mu, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Kami ingin menjadi domba-domba yang selalu mendengar suara Sang Gembala, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami berada dimanapun Kau berada, melakukan apa yang Kau ingin kami lakukan. Sertai kami ketika kami membaca sebagian dari firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh memberikan kami pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sertai setiap kami ada di dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab masing-masing ya, atau boleh membaca baik itu di gadget ataupun Alkitab yang ada di dekat Anda. Saya akan bacakan bagi kita semua satu bagian dari Injil Matius, yakni Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Mungkin bagian ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi mari kita membuka diri untuk juga membuka mata dan telinga rohani kita, supaya ayat-ayat ini boleh kembali kita dengarkan dengan fresh, dengan segar dari Tuhan nih. Demikian bunyi dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, kata Tuhan Yesus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah, kapankah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak-Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dikasih dalam Tuhan, menarik sekali dalam bagian ini, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, dan kemudian di dalam ayat yang agak di bawah itu, dan raja itu berkata kepada mereka, jadi anak manusia itu akan datang sebagai raja di dalam kemuliaannya, duduk di atas tahta kemuliaannya. Saudaraku, ini mengingatkan kita akan beberapa ayat kitab suci. Yang pertama itu misalnya Daniel pasal 7 ayat ke-13 ya. Daniel pasal 7 ke-13 itu di sana Daniel mendapatkan visi. Dia mengatakan bahwa ada seorang manusia ya, anak manusia itu, dan dia duduk di atas tahta dan malaikat melayani dia. Dan ini adalah pernyataan tentang Mesias ya, tentang Mesias. Yang kemudian nanti di dalam Yesaya, kitab Yesaya, kita seringkali membacanya waktu Natal. Ya. Dan Allah akan memberikan seorang anak yang lahir dari seorang anak darah, ya, kepadanya akan diberikan nama Bapa yang ajaib, Allah yang kekal, dan Raja Damai. Ya, dia adalah Raja. Yaitu yang memiliki tahta itu dari kekal sampai kekal. Seperti itu. Dan semuanya itu digenapi lewat kehadiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah sang anak manusia itu. Dan anak manusia ini akan datang dalam segala kemuliaannya di akhir zaman nanti. Nah, jadi ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus nanti di zaman akhir, di akhir zaman. Apa yang terjadi di sana? Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat dari Injil Matius ini, mulai dari pasal yang ke-24, ya, ayat 45, mulai dari pasal 24 ya, itu semuanya berbicara tentang akhir zaman. Nah, mulai dari pasal 24 ayat 45, di sana Tuhan Yesus mulai memberikan beberapa perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Setelah itu dilanjutkan dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Setelah itu diberikan lagi tentang perumpamaan tentang talenta, tuan yang bepergian memberikan kepada pegawai-pegawainya, itu talenta-talenta yang berbeda, jumlah talenta yang berbeda. Dan di bagian akhir pasal 25 ini adalah yang tadi kita baca, yaitu memberikan perumpamaan tentang kambing-kambing dan domba yang akan dipisahkan. Nah, menarik sekali. Kenapa? Karena pemisahan itu akan terjadi dan pasti akan terjadi mulai dari pasal 24 ayat 45 itu, hamba yang setia dan bijak itu dipisahkan dari hamba yang jahat, 5 gadis bijaksana dipisahkan dari 5 gadis bodoh, hamba yang baik dan setia yang mengerjakan talentanya dipisahkan dari hamba yang jahat dan malas. Nah, sementara di pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini, kambing itu dipisahkan dari domba. Mereka yang diberkati dipisahkan dari mereka yang terkutuk. Nah, pemisahan ini berdasarkan apa? Nah, kita melihat secara khusus di Matius 25 ini, bahwa pemisahan itu dilakukan berdasarkan minimal 2 hal. Minimal 2 hal. Ya. Kita melihat di sini. Yang pertama adalah antara yang melakukan dan tidak melakukan. Antara yang melakukan dan tidak melakukan. Perhatikan di sana, Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi. Mereka bukan hanya dengar, hafal, tetapi mereka memberi. Ada tindakan yang jelas. Ada aksi yang nyata. Nah, menarik sekali. Kenapa? Karena yang dilakukan di sini adalah menggunakan kata lampau, ya, bentuk kata lampau. Ya. Jadi, pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Kamu sudah
melakukannya. Jadi sesuatu yang sudah dieksekusi, sesuatu yang sudah dikerjakan. Jadi bukan apa yang baru mau, bukan apa yang saya mampu untuk lakukan, bukan apa yang gereja akan kerjakan, tetapi yang sudah atau mungkin yang sedang dikerjakan. Ya, apalagi ya kita tahu, tetapi kalau tidak melakukan itu juga tidak termasuk di dalam golongan domba ini. Nah, orang-orang yang melakukan firman ini disebutkan sebagai orang-orang yang diberkati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membandingkan ya bagian ini dengan Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Saya akan membacakan ya. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Ini demikian. Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, ini menarik sekali. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, kita langsung ingat ya, bahwa Tuhan Yesus juga menyebut kita dalam khotbah di bukitnya itu, bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi ini adalah kehendak Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saya yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku bahwa kita bertekad untuk hidup seperti Kristus telah hidup, seperti yang tercatat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 itu, kita itu dipanggil ke dalam dunia ini untuk membawa terang Kristus. Kemuliaan Allah akan nyata kalau kita melakukan, ya, bukan hanya berdiskusi, bukan hanya berdebat, bahkan bukan hanya berdoa, ya, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, tentu kita berdoa supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, ini yang diajarkan dalam Yohanes 15 sebenarnya. Tuhan Yesus di sana berkata, tinggallah dalam aku di dalam kamu. Tinggallah dalam aku, firman-Ku di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta, kamu akan mendapatkannya di dalam nama Yesus. Orang seringkali berhenti di sana ya. Berdoalah dalam namaku, apa saja yang kamu minta, kamu akan dapat. Tetapi mereka lupa membaca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya itu dikatakan, pada saat kamu berbuah banyak, di sanalah Bapa dipermuliakan. Nah, jadi berdoa itu supaya berbuah banyak. Siapa yang berbuah banyak? Bukan ranting yang lain, tetapi kita yang harus berbuah banyak. Karena Tuhan memberikan kepada kita, istilahnya itu fasilitas ya, memberikan kepada kita sebuah hak istimewa untuk meminta kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah di dalam nama Yesus. Nah, kalau kita meminta sesuai dengan kehendak Allah, Allah pasti memberikan kepada kita apa yang sesuai kehendaknya. Nah, masalahnya adalah seperti dalam surat Yakobus dikatakan, kamu berdoa tapi kamu nggak dapat apa-apa. Karena kamu tidak berdoa, atau kalaupun kamu berdoa, kamu salah berdoa. Yang kamu minta untuk memuaskan nafsumu, kata Yakobus. Nah, tentu doa yang seperti itu Tuhan tidak akan jawab. Misalnya seperti apa? Tuhan, aku berdoa supaya tetanggaku boleh mengenal Yesus. Wah, kelihatannya baik ya, doa penginjilan ya. Tetapi kalau dia sendiri tidak pernah menjadi bagian jawaban dari doanya, doa itu doa yang egois, Bapak Ibu sekalian. Doa yang egois, karena apa? Dia ingin orang lain yang melayani tetangganya, dia sendiri tidak mau kerja, dia berpikir bahwa doa saja cukup. Ini tidak seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15. Dalam Yohanes 15 itu, kamu doa, minta apa saja, supaya kamu berbuah banyak, bukan supaya orang lain yang berbuah banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Di sini kita melihat bahwa anak-anak Tuhan itu dibedakan dari orang-orang Kristen yang palsu. Itu dari cara mereka merespons firman Tuhan. Apa yang membedakan kambing dengan domba di dalam bagian ini? Yaitu bahwa domba melakukan firman, kambing tidak melakukan firman. Mungkin kambing ini juga mendengar, mungkin kambing ini juga beribadah, di KTP-nya juga ditulis Kristen, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Kalaupun melakukan, tidak melakukan karena kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting sekali bagian ini ya. Saya membaca lagi satu bagian dalam Sakaria, ya, Sakaria pasal 7 ayat 9 dan 10. Sakaria pasal 7 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan ya, ayat 9 dan 10, Sakaria pasal 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak Ibu sekalian, yang kita ingin lebih dalam lagi ya, melakukan atau tidak melakukan, ini ternyata memiliki objek, bukan sembarangan melakukan dan tidak melakukan. Objeknya siapa? Menarik sekali bahwa di dalam bagian ini dan banyak sekali bagian yang lain, tadi kita sudah membaca ya dari Yesaya, Sakaria. Nah, sekarang kita juga melihat kalimat-kalimat Tuhan Yesus dalam Matius 25, objek ya untuk kita menggenapi rencana Allah, itu justru Tuhan memakai orang-orang yang sedang menderita. Orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, ya, orang asing yang tidak mempunyai tumpangan, lontang-lantung di jalanan, orang yang sakit, orang yang berada dalam penjara. Nah, ini tentu tidak bermaksud untuk memberikan daftar yang lengkap mengenai jenis-jenis penderitaan. Ada banyak sekali orang penderitaan di sekitar kita yang bukan hanya yang disebutkan tadi itu, bukan hanya masalah makanan, pakaian, tempat tinggal, tetapi ada banyak sekali ya orang-orang yang menderita di dalam kesendirian, orang yang menderita karena perceraian, orang menderita karena orang tuanya tidak akur, menderita karena kecanduan. Waduh, ada banyak sekali ya. Tentu Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk memberikan daftar yang lengkap, tetapi ini hanya mewakili, ya, mewakili. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita bahwa kita itu dipanggil untuk melayani dunia yang menderita ini. Nah, saudara, menarik sekali ya. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Saya baca dari Matius pasal 11 ayat 2-6, di sana dikatakan demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya berkata kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah Mesias, anak manusia itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, menjawab murid-muridnya itu, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Yaitu apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, saudaraku, saya mengamini ya sentimen yang disampaikan oleh Philip Yancey. Dalam salah satu bukunya, Philip Yancey itu berkata, lihat Tuhan Yesus itu. Hampir 80% catatan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang kehidupan Tuhan Yesus itu menunjukkan ya bahwa 80% masa pelayanan Tuhan Yesus itu justru diberikan kepada orang-orang yang tersisihkan. 80%. Kalau saya tidak salah mengutip ya. 80%, tapi yang jelas lebih dari 50%. Tuhan Yesus itu berada di sisi orang-orang yang tersisihkan. Orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, orang-orang yang dimiskinkan oleh orang lain, orang-orang yang menjadi korban dari dosa. Baik itu di dalam bentuk penderitaan fisik, penderitaan sosial, penderitaan psikis,
termasuk pula penderitaan spiritual. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita melihat bahwa orang-orang ini kambing dengan domba dipisahkan satu dengan yang lain berdasarkan melakukan, ini melakukan apa? Tidak lain adalah melakukan kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah terlihat dari mereka melakukan hukum Allah. Seperti yang dikutip oleh Tuhan Yesus dari Yesaya 58 dan Sakaria pasal 7 itu tadi, yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 24 ini. Jadi kalau kamu mengasihi aku, seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Dan menuruti perintahku, itu berarti engkau akan mengasihi sesama. Nah, itu sebabnya seluruh hukum, seluruh prinsip, seluruh etika, moralitas anak-anak Tuhan di perjanjian lama sampai perjanjian baru itu bergantung pada dua perintah emas itu. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dan menarik sekali karena kasihilah sesama manusia ini diwakili bukan oleh orang-orang yang kaya, bukan berarti Tuhan Yesus membenci orang kaya, tidak. Ya, bukan berarti diwakili oleh orang-orang yang tidak membutuhkan apa-apa, tetapi justru kaum yang menderita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jadi melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ini sangat sentral di dalam kehidupan Kristiani kita. Ini membedakan iman sejati dengan iman yang palsu. Membedakan seorang pengikut Kristus atau hanya seorang yang ikut-ikutan. Ya, seorang Kristen sejati dengan Kristen yang palsu. Ibadah yang sesungguhnya dan ibadah yang hanya manifestasi dari kebutuhan psikologis manusia. Jadi di hari akhir nanti, ketika anak manusia, sang raja kekal, raja damai itu datang, dia akan memisahkan. Dia tidak bertanya kepada kita berapa banyak ibadah yang kita ikuti, dia tidak tanya kepada kita berapa periode kita menjabat sebagai majelis, berapa puluh tahun kita mengabdi sebagai hamba Tuhan dan pekerja gereja. Bukan masalah jabatan, tetapi seberapa banyak kita berbuah bagi Tuhan. Nah, buah pelayanan itu adalah apa yang kita lakukan, terlebih lagi adalah apa yang kita lakukan kepada sesama yang menderita. Mengapa? Mengapa orang yang menderita? Saya sempat berpikir-pikir ya, mengapa ya? Karena Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan Tuhan itu bersinar terang. Yaitu ketika kita diberikan konteks kegelapan. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang menderita, semua orang membutuhkan. Nah, di sana dilihat, apakah kita sama dengan orang yang lain, hanya memikirkan diri sendiri, atau kita justru ada di sisi Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, yaitu dia melayani orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, penting sekali ya untuk kita melihat hal ini, karena konteks dalam Matius 25 ini bukan di dalam kondisi jemaat itu hidupnya lancar-lancar. Bukan. Di abad-abad pertama, orang-orang Yahudi khususnya, itu sedang di dalam masa penjajahan. Sedang di dalam masa penjajahan Romawi. Nah, di dalam 4 abad pertama, orang-orang Kristen itu malah dikejar-kejar dan hendak dibantai oleh kaisar-kaisar Romawi. Jadi, perintah untuk mengasihi sesama, perintah untuk mengasihi Allah, itu tidak pernah diberikan jeda di dalam kesulitan. Justru di tengah kesulitanlah iman itu akan terbukti nyata. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan perintahnya, taat di dalam kondisi yang sulit sekalipun, atau sebenarnya kita itu hanya taat secara situasional. Taat secara situasional. Jadi, kalau saya bahasakan ulang ya, ketika Tuhan Yesus bilang, pada saat kamu
pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Coba bayangkan kita itu hidup di 2000 tahun yang lalu. Di masa-masa Tuhan Yesus sudah bangkit, naik ke surga, para murid itu ketakutan karena mereka difitnah oleh para prajurit itu bahwa mereka ini mencuri jenazah Tuhan Yesus, ya. Mereka dikejar-kejar, mereka dianggap penyebar hoax, gitu ya, membuat rakyat itu mempunyai harapan-harapan palsu, gitu. Mereka ini cari kerja juga susah, ya. Hidup itu susah, harus pindah-pindah. Nah, di dalam kondisi demikian, justru pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Engkau memberi di dalam segala kekurangan. Itu membedakan kau dari kambing. Itu membedakan domba dari kambing. Membedakan orang benar dari orang fasik. Kalau orang fasik itu mengikuti perintah Tuhan kalau, nah ada istilah kaloknya ya. Kalau dia punya kesempatan, kalau dia punya uang, kalau dia punya kelancaran dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini berhenti melayani Tuhan, berhenti mengikut Tuhan ketika kesulitan itu datang. Jadi iman yang seperti ini bukan iman yang bersandar kepada Tuhan, tetapi iman yang sifatnya situasional. Ini bukan iman yang sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, bayangkan ya, ketika semua orang di dalam kondisi penjajahan berpikir untuk dirinya sendiri, anak-anak Tuhan justru memikirkan kesejahteraan orang lain. Ketika sulit dapat pekerjaan, anak-anak Tuhan justru menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Ketika orang-orang lain, golongan kambing itu egois, mengumpulkan semua untuk diri sendiri, keamanan keluarganya, dirinya sendiri. Tetapi justru anak-anak Tuhan itu berbagi kepada mereka yang mengalami kesulitan. Seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Apa yang kamu lakukan padahal kamu itu di tengah kesulitan. Tetapi kamu melihat, kamu mendahulukan kepentingan orang lain. Engkau mengabaikan dirimu, engkau mau pikul salib, menyangkal diri. Kamulah pengikutku. Seolah-olah seperti itu, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Termasuk menyangkal kepentingan diri sendiri. Termasuk menyangkal ego kita. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, bahwa ternyata besar kasih kepada Allah itu diukur bukan dari besar kasih kita kepada orang-orang yang kita sukai. Tetapi justru besar kasih kita kepada Allah diukur dari besarnya kasih kita kepada saudara-saudara yang paling hina. Pada saudara-saudara yang paling hina. Itu sebabnya tadi kita melihat baik golongan domba maupun golongan kambing itu bertanya hal yang sama. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau? Kapan sih kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Kapan kami melihat Engkau haus dan kami memberi Engkau minum? Nah, golongan kambing juga bertanya, kapan kami itu melihat Engkau lapar dan kami tidak memberikan Engkau makan? Kalau kami tahu itu adalah Engkau, ya pastilah kami akan memberi makan, bahkan kami ajak Engkau pergi ke restoran yang paling mewah mungkin di kota ini. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus justru mengatakan, no, bukan masalah aku. Kasih-Mu yang terbesar terhadap aku, itu akan nyata lewat Engkau memegang perintahku dan melakukannya. Yaitu ketika Engkau mengasihi orang-orang yang paling hina. Kenapa orang yang paling hina? Karena orang-orang ini tidak mungkin membalas Engkau. Tidak mungkin membalas budimu. Nah, kalau seseorang menyatakan kasih sekalipun dia tahu kasihnya tidak mungkin dibalas, tidak mungkin dibayar lagi, nah ini adalah kasih yang sejati. Tetapi kalau kasih misalnya, oh saya mau pinjamin dia uang, karena supaya nanti kalau saya mengalami kesulitan, dia punya uang, dia bisa pinjemin saya. Nah ini bukan kasih, ini transaksi. Ya bukan kasih, itu transaksi. Ya, tidak sama seperti yang dikatakan di dalam kitab suci ini yang kita pelajari hari ini.
Nah, anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk memberikan kasih secara transaksional, apalagi kasih yang manipulasi, ya. Nah, kasih yang manipulasi, waduh, aku baik-baikin dia ya, supaya papanya nanti memberikan aku kerjaan, seperti itu. Nah, ini berarti udang di balik batu. Ini kasih yang manipulasi. Tuhan tidak menganggap kasih yang manipulasi, kasih yang transaksi, ini adalah kasih yang memenuhi hukum Tuhan. Di dalam kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Itulah sebabnya ujian terhadap kasih itu terdapat pada orang-orang yang tidak mungkin bisa membalas kasih kita. Nah, ketika orang-orang ini bertanya, seperti yang dicatat di dalam Matius 25 ini, saudara, di sana ada dua unsur yang penting. Pertama, unsur motivasi. Unsur motivasi. Kapan, Tuhan, kami melihat Engkau? Nah, Tuhan itu ingin melihat motivasi kita. Apakah engkau melakukan semuanya itu karena engkau mengasihi aku atau karena ada maunya? Seperti itu. Engkau mengasihi aku atau kasih yang tulus atau kasih yang menjilat? Tuhan, kalau kami tahu engkau sedang menyamar sebagai orang yang miskin, wah pasti kami akan berikan engkau makanan yang banyak. Kalau kami tahu itu engkau yang sedang telanjang, kami pasti belikan pakaian yang paling banyak. Nah, saudaraku, ini kasih yang menjilat. Bukan kasih yang muncul karena dia memang dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, yang kedua adalah unsur etos. Kapan kami melihat? Kapan engkau menyatakan diri? Nah, ini berarti ada orang-orang tertentu itu yang mengasihi kalau dia dilihat. Saudaraku, ya. Kalau orang lain tidak melihat, kalau tidak ada publikasi, maka saya tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, kadang-kadang ada ya orang-orang itu, khususnya nanti ya, Bapak Ibu akan melihat di masa-masa kampanye ya. Orang itu tiba-tiba para calon-calon wakil rakyat ini akan seringkali turun ke jalan, ke tempat-tempat kumuh, berbagi sembako, dan tidak lupa di sembako-sembako itu ada stikernya, ada stempelnya, coblos nomor berapa. Nah, ini kan berarti dia mau mengasihi kalau ada publikasi. Karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Nah, yang seperti ini Tuhan nggak mau, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan nggak mau. Nah, menarik sekali ya, bahwa ternyata jiwa manusia itu mempunyai kecenderungan seperti itu. Kita itu seringkali memberi sumbangan misalnya, memberikan donasi, bukan karena Tuhan menggerakkan kita, tetapi karena kita digerakkan oleh ego, kita ingin mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Seolah-olah Tuhan tahu itu kurang cukup. Orang lain harus tahu juga. Saya tidak tahu ya, apakah Bapak Ibu mempunyai pikiran yang sama dengan saya. Kalaupun kita mempunyai pikiran yang berbeda, tidak apa-apa juga. Ya, misalnya saya melihat beberapa gereja kalau memberikan dana bantuan sosial, gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain. Wah, itu bikin spanduk besar-besar sekali. Bikin spanduk besar-besar sekali. Dari gereja apa, sinode apa. Pertanyaannya adalah, apakah kalau nggak pakai spanduk, kita nggak mau mengasihi mereka? Dan apakah Tuhan itu tidak sanggup untuk menggunakan kasih kita tanpa spanduk itu untuk menggerakkan orang lain datang kepadanya? Nah, saya tidak tahu. Terus terang, saya juga tidak mau menghakimi. Mungkin ada alasan-alasan teknis yang lain. Mungkin itu disyaratkan oleh pemerintah daerah setempat, harus ada identitas yang jelas dari sang pemberinya dan seterusnya. Saya tidak tahu. Tapi kalau memang itu diwajibkan, ya sudah. Tapi kalau tidak diwajibkan, pertanyaannya adalah mengapa kita itu pasang nama, pasang spanduk. Menurut saya kok alangkah lebih eloknya kalau kita melakukan kasih itu tanpa nama misalnya. Tetapi kita melakukannya terus-menerus sehingga orang yang mencari nama kita bukan kita yang memberi nama kita kepada mereka. Mereka yang mencari tahu, bukan kita yang memberitahu. Nah, itu akan menarik sekali ya. Saya pikir akan lebih efektif kalau orang mencari tahu, siapa ya dia ini? Setiap kali ada kesulitan, dia selalu muncul,
dan dia muncul yang pertama, dan dia tidak minta dibalas, tidak mau namanya dipublikasikan. Ini siapa orangnya? Nah, buat saya, yang seperti itu lebih elok. Tapi, itu masalah teknis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi, mari ke masing-masing kita itu melihat ya, gereja kita itu dipanggil untuk menjadi garam di tengah ketawaran dunia, terang di tengah kegelapan dunia, di tengah dunia yang menderita, seperti zaman Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi kaki dan tangan tubuh Kristus. Bukan yang lain. Barang siapa mengaku ia ada di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan apa yang ada pada kita, dan kita memberikan yang terbaik. Dengan jujur tentunya. Bapak Ibu sekalian, di abad yang keempat, gereja itu terkenal bukan gedungnya. Karena secara praktis tidak boleh ada gedung gereja yang berdiri pada zaman itu. Pada abad keempat itu, ya, sebelum gereja dijadikan agama negara oleh Kekaisaran Romawi, gereja itu dari rumah ke rumah tanpa plang, tanpa nama. Tetapi gereja itu begitu serius melakukan perintah Tuhan Yesus. Mereka menjadi garam dan terang dunia, dan mereka betul-betul secara serius mengasihi sesama saudara-saudara Kristus yang paling hina. Sampai akhirnya seorang kaisar itu bernama Kaisar Julian, ya, Julian the Apostate, orang bilang ya. Kaisar Julian ini dia melihat, waduh, orang-orang Kristen ini semakin lama semakin kuat. Jumlah mereka semakin banyak. Dia punya selidik, mengapa ya kok bisa banyak sekali ini? Nah, mereka melihat ternyata orang-orang ini disebut oleh Julian dalam suratnya ya. Orang-orang ini mereka memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Mereka merawat orang-orang yang sakit di pinggir jalan. Mereka peduli kepada orang-orang yang dibuang. Nah, sehingga Julian the Apostate ini berkata, menulis surat, mengirimkan kepada seluruh gubernur di dalam Kekaisaran Romawi, disertai dengan setiap gubernur dikasih satu surat dan satu gerobak uang perak. Satu gerobak uang perak. Setiap gubernur dapat gerobak uang perak, dapat satu surat. Bapak Ibu tahu suratnya isinya apa? Suratnya kira-kira begini ya, kalimatnya ada begini. Kekaisaran kita ini akan runtuh kalau kita membiarkan orang-orang penganut dari Galilea ini, penganut Yesus dari Galilea ini, itu semakin lama semakin berkembang. Mereka berkembang dengan cara menipu rakyat kita. Menipu rakyat kita dengan perbuatan-perbuatan baik mereka. Sama seperti cerita kuno pada saat itu ya, bagaimana seorang anak itu diberi roti, ya, misalnya diberi roti di sini, ditaruh di atas kursi, ya. Kemudian dalam jarak 10 meter dikasih roti lagi, 10 meter lagi dikasih roti lagi, dan sampai akhirnya mereka tanpa sadar digiring sampai ke geladak kapal. Nah, sampai di geladak kapal itu potongan roti yang terakhir, mereka langsung ditangkap dan disekap, dan mereka akan dijual sebagai budak ke pulau yang lain. Nah, pada zaman itu kan tidak ada GPS tracker, tidak ada WA, tidak ada apa. Jadi kalau seorang anak itu hilang, ya udah hilang. Nah, Julian itu menyamakan orang Kristen itu seperti itu. Mereka berusaha untuk menarik orang masuk ke dalam agama Kristen dengan cara berbuat baik. Nah, maka mari, kata Julian itu, saya mengirimkan kepada kamu satu gerobak uang perak. Kita harus mengalahkan mereka. Kalau mereka bikin rumah sakit, kalian harus bikin rumah sakit yang lebih bagus. Kalau mereka memberikan makan kepada orang miskin, kamu harus memberi makan yang lebih enak dari mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan baik apapun, kamu harus mengalahkan mereka. Nah, Bapak Ibu, Julian itu sampai berkata begitu. Ya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu tentu bisa menebak ya, apa jadinya kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah menerima uang sebanyak itu, ya,
Akhirnya jadinya apa? Ya enggak jadi apa-apa. Uang itu habis, Julian akhirnya turun tahta, dan tidak ada seorang pun kekuatan di muka bumi ini yang bisa menyaingi kekuatan kasih Allah. Karena Julian tidak tahu rahasianya. Mengapa orang Kristen berbuat baik seperti itu? Orang Kristen berbuat baik karena mereka sudah dikasihi oleh Allah habis-habisan. Orang Kristen berbuat baik kepada orang-orang yang tersingkirkan, orang yang menderita, karena kasih itu adalah buah dari Roh Kudus. Dan inilah yang membedakan antara domba dengan kambing. Kristus memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Dengan memberkati orang-orang yang tidak mungkin membalas kita, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Sehingga dunia itu mestinya akan melihat dengan jelas, karena kita adalah terang di dalam kegelapan. Kalau Kristus memerintah gereja kita, sebutkan dalam hati Anda, gereja lokal Anda, GKJ Sunter, GKPI, ya, gereja apapun, GKY, apapun, sebutkan dalam hati Anda. Kalau Tuhan adalah raja atas gerejaku, tinggal di kelurahan, kecamatan ini, masa sih di sekitar gereja itu masih banyak orang yang kelaparan? Kalau Yesus itu memerintah di gereja kita. Kalau Yesus itu memerintah di gereja kita, masa sih masih ada orang-orang itu yang telanjang? Kalau Yesus memerintah gereja kita, masa sih ketidakadilan sosial itu masih banyak sekali terjadi di sekitar kita? Jawabannya mestinya ya enggak. Sekalipun mungkin tidak bisa sempurna dihilangkan, tetapi kehadiran gereja mesti dirasakan oleh masyarakat sekitar minimal, ya kan? Minimal. Kalau enggak ya ibadah kita hanya ibadah seperti agama-agama lain. Ibadah yang tidak mengubah hidup. Ibadah yang tidak membuat kita semakin mengasihi Allah, dan mengasihi Allah itu artinya kita memegang perintahnya dan melakukannya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bukan orang yang cuma ngomong-ngomong, ngeklaim pengakuan iman rasuli setiap minggu. Tetapi kalau tidak berbuat, ya percuma. Itu bukan iman yang hidup. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu tidak menyelamatkan. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu sia-sia, kosong, iman yang mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk merawat umat yang menderita. Bapak Ibu, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan dua buah cerita. Cerita yang pertama terjadi pada bulan Maret, awal Maret 2007, di kota Malang, Jawa Timur. Di sebuah rumah kecil, itu ditemukan 5 mayat bunuh diri. Seorang ibu bernama Ibu Mercy dengan keempat anaknya. Keempat anaknya ini 3 cewek, 1 cowok. Ya. Dari umur 11 sampai 1,5 tahun usianya pada saat itu. Ibu Mercy ini memberikan racun serangga kepada masing-masing anaknya, satu persatu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah mereka meninggal keracunan, mereka digantiin pakaian favorit mereka, pakaian kesukaan masing-masing anak itu, dibaringkan di ranjang. Nah, kemudian Ibu Mercy itu juga menyediakan pakaian masing-masing anak dan pakaian dia, ya, dan dia menulis surat wasiat supaya nanti waktu kremasi, mereka mintanya dikremasi, pakaian favorit ini dipakai oleh masing-masing mereka. Nah, kemudian setelah menulis surat wasiat itu, Ibu Mercy ini mengeksekusi untuk dirinya sendiri, meminum racun serangga. Siapa keluarga ini? Keluarga ini sebenarnya tadinya itu cukup mampu, ya. Bahkan anaknya itu di sekolah internasional di Malang. Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak baik, mereka goncang nih.
goncang, dan suaminya kehilangan pekerjaan, pekerjaannya jadi tidak laku, sehingga dia harus buka bengkel di Surabaya dan Bali, ya. Harus pergi keluar kota sering-sering, sementara uang itu semakin lama semakin menipis, dan Ibu Mercy ini tidak tahan. Maka terjadilah peristiwa itu. Pertanyaannya adalah, waktu saya membaca kisah ini tahun 2007, waktu itu saya masih sedang studi di Amerika, saya itu menangis, saya ngenes ya, orang Jawa itu bilang ngenes banget. Kok bisa ya? Satu keluarga ini meninggal dengan begitu tragis. Maka saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan? Kalau bunga bakung di ladang kau pelihara, kalau burung pipit itu yang harganya itu cuma 1-2 peser koin, engkau beri makan sekalipun mereka nggak bekerja. Tapi ini kenapa anak-anak Tuhan ini sampai mengalami penderitaan begitu rupa? Aduh, ngenes banget ini. Kisah berikutnya. Ini terjadi pada tahun 2015. Saya bacakan kisah ini ya. Duka mendalam masih terasa di keluarga Sri Lestari, umur 34 tahun di kota Solo. Ibu dari seorang anak 8 tahun, ya, umur 8 tahun, bernama Santa Maria Claudia. Claudia ini tewas tertabrak kereta api bersama dengan ayah kandungnya. Ayah kandungnya namanya Octavianus Cahyo Saputro, umur 36 tahun saat itu. Claudia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit setelah diajak ayahnya menabrakkan diri ke kereta api Gajayana jurusan Solo Jakarta, yang sedang melaju dengan kencang pada malam hari di Manahan, Solo, jam 9 malam. Cahyo ini, bapaknya itu nekat bunuh diri, mengajak putri sematawayangnya, karena gagal mendapatkan hak asuh dalam sidang perceraian yang sedang dijalaninya. Sebelum meninggal, Claudia ini sebenarnya sempat menuliskan kerinduan supaya kedua orang tuanya itu bisa akur lagi. Secari kertas berwarna merah muda yang bertuliskan catatan di bagian atasnya itu ditemukan di kamarnya Claudia ini. Dalam catatan itu dia bilang seperti ini, aku sedih sekali, papa mamaku akan berpisah, aku sedih sekali dan aku tadi makin sedih, aku kangen sama mama dan aku bisa cuma berdoa kepada Tuhan dan aku senang bisa bertemu mama, katanya. Nah, dalam catatan yang terakhir dia bilang gini, tadi malam hari ulang tahunku yang ke-8 tahun, aku sangat senang sekali. Semoga tambah sehat, tambah pintar, dan semoga bahagia selalu, tidak boleh sedih ya. Dia menulis untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, inilah dunia di sekitar kita. Mungkin ada banyak Claudia, ada banyak Ibu Mercy, ada banyak Bapak Cahyo. Di kalangan tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang merana dan menantikan Injil Yesus Kristus. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan orang-orang seperti ini itu sampai meninggal? Orang-orang sampai mati, bunuh diri, apalagi COVID, Bapak Ibu sekalian ya. Waduh, COVID ini telah merenggut banyak sekali nyawa. Dan bukan hanya itu, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan bukan hanya itu, banyak orang kehilangan keperawanannya. Banyak anak-anak putus sekolah karena dikawinkan oleh orang yang mau memberi keluarga itu uang. Sehingga kasus pernikahan dini di lebih dari 22 provinsi di Indonesia ini itu meningkat jauh melampaui angka rata-rata nasional. Saya bertanya terus terang, jujur, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan? Saya bergumul, saya menangis. Sampai suatu ketika Tuhan itu membuka mata saya. Saya sadar, ternyata bukan Tuhan itu tidak ada. Bukan Tuhan tidak bekerja. Saya sadar ternyata saya salah bertanya. Saya seharusnya bertanya, di manakah kaki dan tangan Kristus? Di manakah tubuh Kristus di Indonesia ini? Yang sudah diberkati Tuhan begitu rupa,
Di manakah mereka? Apa yang mereka lakukan kepada rakyat yang menderita? Kepada umat manusia yang menderita. Ketika Tuhan Yesus bilang pada saat aku makan, pada saat aku lapar, pada saat aku haus, dia tidak bicara tentang agama. Umat manusia secara umum. Nah, pada saat yang sama saya melihat banyak sekali, maaf Bapak Ibu sekalian, saya harus sebagai hamba Tuhan itu mengatakan apa adanya. Banyak gereja berlomba-lomba membuat gedungnya lebih mewah pada saat rakyat di sekitarnya itu menderita. Berapa persen uang dan dana diberikan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan berapa persen uang itu dipakai untuk memberi makan kehausan kita akan penghargaan, akan prestasi. Kita lebih ingin dikenal sebagai gereja yang besar, banyak pengunjung, mewah, ketimbang kita dikenal oleh masyarakat sebagai, wah ini loh, ini anak-anak Tuhan yang menjadi shalom di tengah masyarakat. Gerejanya tidak besar, tapi perbuatan mereka besar untuk kami. Gerejanya mungkin pelang namanya itu tidak pernah dicetak besar, tetapi kehadiran mereka itu telah memberikan meterai yang besar dalam hidup kami. Kami tidak mungkin lupa, karena melalui mereka Allah melawat kami. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, semua hukum, semua perintah dan kehendak Tuhan terangkum di dalam dua perintah utama itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan orang yang mengasihi Allah itu didefinisikan dengan orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 21, Bapak Ibu bisa lihat. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Khususnya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang Allah sendiri katakan, yaitu orang-orang yang tersingkirkan, orang yang sedang menderita, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kepada mereka lah, Bapak Ibu sekalian, sekarang gereja kita itu dipanggil untuk menjadi terang. Terang di tengah kegelapan. Bukan terang di bawah gantang, bukan juga garam di dalam toples. Mari, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk bekerja lebih keras, bukan untuk nama, bukan untuk kerajaan kita, tetapi untuk nama Allah dipermuliakan, kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat perbuatan nyata kita yang dipenuhi dengan kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita menghadap Tuhan. Tuhan, ada banyak sekali aspek di dalam hidup kami. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kami satu aspek iman yang penting, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Tuhan mengutus kami untuk memberitakan Injil, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat perbuatan. Bagaimana kehadiran kami menjadi kabar baik bagi orang-orang yang menderita, bukan kabar buruk, bukan kabar yang nyinyir, bukan kabar yang menjadi bahan cemoohan. Tetapi justru menjadi kabar yang dinanti-nantikan oleh dunia yang gelap. Memang kami akan menjadi musuh dari kegelapan, tetapi kami akan menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita, karena sesungguhnya kami adalah sahabat-sahabat Kristus yang mengetahui kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami tidak ada yang sempurna. Kami semuanya sedang belajar. Tetapi tolong kami, Tuhan, untuk bersinar lebih terang di tengah kegelapan. Dan tidak mudah untuk mencari alasan-alasan untuk tidak melakukannya, padahal berkat Tuhan kepada kami itu tidak henti-hentinya Engkau sudah alirkan. Tolong kami bukan menjadi kolektor-kolektor berkat, tetapi menjadi distributor kasih dan berkat Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, biarlah Tuhan mengubah kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.